فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قال أيضا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Nikmat yang sejatinya seorang hamba tidak akan mungkin untuk bisa menghitung satu persatu dari nikmat yang Allah berikan kepada dia. Sebagaimana kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk bisa menghitungnya. Dan segala kenikmatan yang ada pada diri kita, baik itu berupa jabatan, kedudukan, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, bahkan ilmu, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan segala kenikmatan yang ada pada diri kalian itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di tempat ini, di tempat yang penuh mubarakah ini merupakan salah satu nikmat dari banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat untuk bisa beribadah kepadanya. Dan tak lupa pula kita memanjatkan salam dan salawat kepada Nabi kita, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang kami muliakan, kami mengingatkan diri kami secara pribadi dan juga kepada seluruh jamaah agar senantiasa meningkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tajtaniba ma'siyatallah takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau melakukan ketaatan di atas ilmu, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan engkau mengharapkan balasan dari amalan tersebut. Dan engkau menjauhi kemaksiatan pula di atas ilmu, di atas cahaya Allah, karena engkau takut akan adab, akan iqab, akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa merupakan sebaik-baik bekal bagi seorang hamba untuk berjumpa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu pemberian berharga dari Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang paling agung adalah al-ilmu. Apa itu ilmu jamaah sekalian? Kata para ulama, al-ilmu ma'rifatul haq bidalil. Engkau mengetahui kebenaran
berdasarkan dengan dalil, baik dari kitabullah ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan bahwasannya al-ilmu ma'rifatul huda ma dzaka wat taqlidu yastawiyani. Kata beliau, ilmu adalah engkau mengenal petunjuk, dan tidaklah sama antara ilmu dengan taklid. Oleh karenanya apabila kita mendapati, menemui, menjumpai ataupun mendapatkan lafaz ilmu dari kitabullah ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah ilmu yang diinginkan di sana adalah ilmu agama, ilmu syar'i. Maka kewajiban bagi kita seluruhnya selaku seorang muslim untuk mempelajari agama ini. Karena mempelajari agama Islam, menuntut ilmu bukan hanya tugas seorang santri, bukan hanya tugas seorang pelajar, bukan hanya tugas seorang siswa, akan tetapi tugas kita seluruhnya. Karena Nabi kita bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Di dalam hadis tersebut Nabi kita menggunakan lafaz nakirah, yang dimana dari sisi bahasa Arab nakirah menunjukkan perkara umum. Ini menunjukkan bahwasannya siapa saja, siapapun dia, dimanapun dia, apapun latar belakangnya, selama dia seorang muslim, maka kewajiban bagi dia mempelajari agama Allah. Apakah dia seorang karyawan, seorang pegawai, seorang buruh, ataupun seorang tukang, ataupun yang semisal dengannya, kewajiban bagi kita dalam mempelajari agama ini. Dan hendaknya di awal-awal belajar, ia belajar hukum yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni bagaimana ia bisa beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian barulah ia mempelajari hukum-hukum lainnya. Dan terkait dengan ilmu jamaah sekalian, ilmu terbagi dua. Yang pertama, ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Dan yang kedua, ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Ilmu yang hukum mempelajarinya fardu kifayah seperti ilmu-ilmu wasail, ilmu-ilmu pengantar, bahasa Arab, tajwid, mustalah hadis, usul fiqh, ataupun yang semisal dengannya. Adapun ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain, maka dia terbagi dua. Yang pertama dan yang paling utama adalah ilmu akidah, ilmu tauhid, yaitu bagaimana seseorang bisa beribadah kepada Allah semata. Kemudian yang kedua, yakni ilmu ibadah, bagaimana ia bisa beribadah kepada Allah dilandasi dengan ilmu, seperti salat, zakat, puasa, haji, ataupun yang semisal dengannya. Karena perkataan salah seorang salaf, ma'ubidallahu bimithlihi al-ilm, tidaklah ada ibadah yang paling mulia di mana ibadah tersebut didasari dengan ilmu. Juga ada ilmu yang tak kalah lebih penting untuk kita ketahui bersama, di mana ilmu ini akan ditanyakan kepada kita seluruhnya di alam kubur kita masing-masing. Dan dia terbagi tiga. Yang pertama, ma'rifatullah, hendaknya kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi rububiyahnya, uluhiyahnya, ataupun asma was sifatnya. Kemudian yang kedua, ma'rifatun nabi, hendaknya kita mengetahui nabi kita, karena nabi merupakan seorang pengantar risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Dan yang ketiga, ma'rifatud din, hendaknya kita mengetahui agama ini beserta dalil-dalilnya, baik yang berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam, ataupun ibadah-ibadah lain yang telah Allah turunkan kepada kita seluruhnya. Oleh karenanya, menuntut ilmu merupakan hal yang terbaik untuk menghabiskan waktu-waktu kita. Menuntut ilmu merupakan hal yang terbaik untuk menghabiskan sisa umur kita. Karena ketika seseorang sudah beribadah kepada Allah berdasarkan dengan dalil, karena ketika seseorang sudah beribadah kepada Allah berdasarkan dengan ilmu, maka ia telah selamat dari fitnah, baik dari fitnah kesesatan, fitnah syubhat, maupun fitnah syahwat. Yang inti dari semua itu, dia akan dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian hendaknya kita bersyukur apabila ada orang di tengah-tengah kita
yang mengajarkan kepada kita tentang hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi peringatan tentang bahayanya kesyirikan. Orang yang mengajarkan qala Allahu qala Rasul, ini merupakan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala, la a'lamu minal ibadati syai'an min an tu'allimana an-nasa minal ilmi. Tidaklah saya mengetahui ada ibadah yang paling utama di mana seseorang mengajarkan dari ilmu. Juga Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala berkata, seandainya ada seseorang mempelajari bab dari bab-bab ilmu, kemudian ia mengamalkan dari ilmu tersebut, maka sungguh itu lebih baik baginya daripada taruhkan dunia dari awal sampai akhirnya. Dan juga perkataan salah seorang salaf akan semangatnya ia di dalam mencari ulama. Maimun ibn Mihram, beliau berkata, al-ulama dhalati, para ulama mereka lah yang saya cari, fi kulli baldati, di dalam setiap negeri, wahum bughyati, mereka adalah harapanku, idza lam ajid, apabila saya tidak mendapatinya, wajadtus salahal qalbi illa fi majalis ulama, maka hatiku akan tenang ketika berada di majelis ulama, majelis zikir ataupun yang semisal dengannya. Juga beliau berkata, perumpamaan seorang alim dalam sebuah negeri seperti matahari yang segar dalam negeri tersebut. Juga Al-Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala berkata, ad-dunya kulluha dzulma illa fi majalis ulama. Dunia ini seluruhnya gelap kecuali majelis-majelis ulama, majelis-majelis zikir, majelis-majelis mengajarkan qala Allahu qala Rasul, majelis yang mengajarkan kita untuk kembali kepada pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati min dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila 'azimis syari'ati wa as'adana bittiba'i afdali rusuli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi uluhiyati wa rububiyyati wa asma'i was sifati. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang kami muliakan, kita ketahui bersama bahwasannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Terkadang diliputi hal-hal yang tidak menyenangkan, sebagaimana kata Nabi, huffatul jannatu bil makari wa huffatun naru bis syahwati. Surga itu diliputi hal-hal yang tidak menyenangkan, sementara neraka diliputi hal-hal yang menyenangkan. Namun ketika seseorang meniti jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sebagaimana hadis yang ma'ruf yang sering kita dengar, talabul ilmi aw man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mempelajari agama Allah, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena setiap sudut negeri kita, setiap sudut kota kita, kita dapati berbagai macam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Hendaknya kita bersyukur terhadapnya, semangat menghadirinya, semangat mencatat faedah-faedah yang ada di dalamnya, semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'id din. Waj'al hadha balada amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih ulatal umurina waj'alhum hudatan muhtadina ghayra dhallin wala mudillin.
اللهم أصلح بطانتهم وابعد عنهم بطانة السوء والمفسدين رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله الأكبر. أقيموا الصلاة.